Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Lihatlah Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng yang semakin bersemangat. Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, selanjutnya, kalian bertiga akan membentuk tim yang terdiri dari ribuan orang. Di tim ini, semua orang harus menjadi elit, bukannya kekurangan. Semua biksu yang tidak memenuhi syarat untuk mewakili suku barbar, bahkan jika mereka kuat dan berbakat, mereka seharusnya tidak pernah. Sebagai penunggang kuda biadab, semua orang di seluruh tim harus berburu dan menjinakkan raja barbar sebagai tunggangannya sendiri. Hanya mereka yang bisa berburu dengan tangan dan menjinakkan raja barbar yang memenuhi syarat untuk menjadi penunggang besi biadab resmi. Sebelum itu, bahkan Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng termasuk dalam cadangan. Mendengarkan deskripsi terus-menerus Chu Xingyun, mata Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng bersinar dengan tenda-tenda indah. Bayangkan, setelah beberapa tahun, pasukan 3.000 orang, yang semuanya memiliki tubuh tempur lebih dari 80 tingkat dan masing-masing dikuasai oleh raja barbar, prestise semacam apa, dominasi macam apa. Meskipun jalan ini sulit untuk dilalui, selama mereka menginjakan kaki di jalan ini, mereka sudah berada di atas kemuliaan. Ini sering terjadi. Hasilnya penting dan tentu saja hebat. Tetapi proses mengejar cita-cita dan mencapai tujuan sebenarnya sama-sama hebat. Bahkan jika gagal pada akhirnya, itu juga bagus. Selanjutnya, Chu Xingyun membuat pengaturan rinci untuk 3 orang. Legiun dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok memiliki 1.000 orang. 3 tim, sistem rotasi. 3 tim akan bergantian ke padang rumput sapi liar untuk berburu tanpa batas. Ketika semua orang kelelahan, mereka kembali ke Maniuxiu untuk berkultivasi. Setiap saat, ada 2 tim, berderap di padang rumput sapi liar, berburu binatang buas, menangkap raja sapi liar, dan raja kuda liar. Di bawah perburuan jangka panjang, ketiga legiun mengatur pesanan mereka dan kembali ke kota Maniu untuk bercocok tanam. Dengan kata lain, setiap saat, ada 2 legiun barbar, berbaring di padang rumput barbar. Pada saat yang sama, harus dipastikan bahwa ada tentara barbar, yang dibudidayakan di kota barbar. Dalam kultivasi mereka, mereka harus memikul tanggung jawab menjaga toko pasar bebas dan mengirimkan barang. Begitu seseorang mencoba membuat masalah di toko pasar bebas, mereka harus berdiri dan menggunakan besi dan darah untuk mempertahankan keamanan toko. Semua orang yang berani membuat masalah di toko akan dibaptis dengan besi dan darah. Adapun pengiriman barang, mereka tidak membutuhkan mereka untuk mengawal diri mereka sendiri. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengolah diri sama sekali. Begitu ada tim atau pasukan, tim yang membawa barang dirampok. Mereka harus segera berangkat, menggunakan guntur untuk menyapu salju, membunuh semua perampok, dan menggunakan besi dan darah untuk memperingatkan pasukan rahasia yang diam-diam. Chu Xingyun sangat jelas. Dendeng pedas ini, meski terlihat seperti usaha kecil yang sederhana, namun, untungnya terlalu besar. Jika tidak ada legiun yang cukup kuat untuk dijaga, cepat atau lambat akan terlihat. Dengan Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng. Dengan 3.000 orang barbar berdarah besi, semuanya akan terpecahkan. Semua orang yang mencoba memulai dengan toko akan menjadi batu gerindra dari 3.000 pengendara besi biadab. Dalam beberapa hari ke depan, di bawah pengaturan Chu Xingyun, Niu San dan Chu Xingyun memimpin tim kembali ke desa Maniu. Satu persatu waktu, butuh total 3 hari, dan mengirim 1 juta potong daging sapi pedas lagi. Perlu disebutkan bahwa saat ini ketika kembali, Chu Xingyun meminjam jam kuno hitam dengan udara kacau dari dewa. Alasan mengapa saya ingin meminjam jam hitam ini adalah karena Chu Xingyun harus memanfaatkannya lagi. Untuk Chu Xingyun, kekuatan tubuh pertempuran nomor 1 harus ditingkatkan sesegera mungkin. Meskipun karena hubungan yang terampil itu pasti akan mengarah pada fondasi yang tidak stabil. Namun, tubuh pertarungan nomor 1 sebenarnya hanyalah doppelganger, bahkan jika fondasinya tidak stabil tidak masalah sama sekali. Jika ini tidak memungkinkan, ini dapat sepenuhnya dihancurkan, sepenuhnya diinisialisasi, dan diolah kembali. Alasan mengapa saya meminjam jam kuno Xuan sekali ini adalah karena ada gua di kota sapi liar ini. Berbeda dengan gua percobaan di desa Maniu, gua percobaan di kota Maniu adalah gua percobaan menengah. Batu jiwa binatang di gua, tingkat tubuh perang, adalah dari tingkat 10 ke tingkat 19. Yang paling penting adalah bahwa dalam gua percobaan ini, terlepas dari gua yang lebih besar dan makhluk jiwa batu yang lebih kuat, yang lainnya tidak berubah. Gua percobaan perantara ini juga sangat rahasia, dan bahkan jika jam kuno hitam digunakan, itu tidak akan pernah ditemukan oleh siapapun. Datang dan pergi, butuh total 3 hari. Dalam 3 hari, butuh 2 hari untuk bergegas bolak-balik. Di tengah hari, Chu Xingyun sebenarnya digunakan untuk mengatur hal-hal di desa.
Di bawah pengaturan Chu Xingyun, Niu Li benar-benar mengabaikan hal-hal di kedai. Di bawah penunjukan Chu Xingyun, Niu Li menjadi direktur pabrik dendeng. Ketika pasar secara bertahap dikembangkan, produksi dendeng harus mulai berkembang. Jumlah pekerja yang direkrut oleh Chu Xingyun naik dari 20 menjadi 100. 100 sapi liar dapat dihisap setiap hari, menghasilkan 100.000 potong dendeng. Meskipun untuk sementara waktu, volume penjualan mungkin tidak begitu besar, tetapi dapat menyebabkan tumpukan barang. Tapi Chu Xingyun sama sekali tidak khawatir. Dendeng pedas ini, setelah dihisap dan dikompres, sangat stabil di rak. Selama tidak direndam, tidak akan membusuk jika disimpan selama ratusan tahun. Setelah menghabiskan 1 hari untuk berurusan dengan semua yang ada di pabrik, Chu Xingyun menyerahkan semuanya dari pabrik ke Niu Li. Kemudian dia dan Niu San bergegas kembali ke kota Maniu lagi. Setelah mengirim barang kembali ke kota Maniu, Niu San pergi dengan cepat. Menurut permintaan Chu Xingyun, mereka harus mulai mengambil ternak liar dan naik besi. Dan, sebagian besar dari 100 anggota yang mereka rekrut pertama gagal memenuhi persyaratan. Bakat dan potensi, para beku yang dapat mencapai tingkat ke-80 tubuh, benar-benar langka dan sangat sulit ditemukan. Tetapi karena sulit ditemukan, itu lebih berharga untuk ditemukan. Jika keberadaan serupa ada di mana-mana, apa yang istimewa dari legiun yang akan mereka bentuk? Selama beberapa hari, Niu San, Niu Hai dan Niu Feng sibuk. Namun faktanya, jumlah prajurit di bawah kendali mereka tidak hanya tidak bertambah, tetapi juga menurun. Tentu saja, bagaimanapun orang-orang dengan tulus mengikuti mereka. Oleh karena itu, bahkan jika tidak digunakan, itu akan diatur dengan benar. Para tentara bayaran yang telah dieliminasi diatur ke dalam tim transportasi untuk membantu toko mengirimkan barang. Apalagi gaji yang harus dibayarkan kepada mereka juga banyak. Yang paling penting adalah bahwa Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng secara pribadi berjanji bahwa mereka akan melakukan pelajaran bimbingan untuk mereka dari waktu ke waktu, mengajari mereka keterampilan tempur tingkat lanjut, dan membantu mereka meningkatkan keterampilan pertempuran mereka. Belum lagi, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng, cara merekrut pemain. Di sisi lain, Chu Xingyun, dengan jam kuno hitam, melaju menuju gua percobaan menengah di kota Maniu. Berbeda dengan gua percobaan di desa Maniu. Di desa Maniu Niu, hanya ada lebih dari 3.000 orang, dan sebagian besar anak-anak telah mengakhiri masa percobaan. Oleh karena itu, gua percobaan di desa Maniu telah lama tidak digunakan, dan pada dasarnya tidak berguna. Tetapi ada lebih dari 30.000 orang di kota Banteng ini. Terutama populasi terapung di antara mereka setinggi 1 juta. Ada terlalu banyak orang yang perlu memasuki gua percobaan ini untuk budidaya. Terutama anak-anak anggota tim utama akan tinggal di sini sementara, tentu saja ada permintaan besar untuk gua percobaan. Jadi, dari beberapa tahun yang lalu, gua percobaan tingkat menengah ini mulai mengisi daya secara eksternal. Tidak apa-apa untuk masuk, tetapi untuk setiap jam latihan, Anda harus membayar biaya 10 tulang roh berwarna-warni. Harga ini tidak acak. Pada dasarnya, 10 tulang roh berwarna-warni adalah persis gaji seorang prajurit barbar untuk 1 hari. Gua percobaan untuk dihilangkan sebenarnya adalah anak-anak dari orang-orang ini. Jika tidak, bahkan jika dikenakan biaya, gua percobaan masih penuh sesak dan tidak dapat dijadwalkan untuk bekerja. Hanya kapten tim utama yang mampu mendapatkan uang, sehingga anak-anak mereka dapat memasuki gua untuk latihan sesuka hati. Jutaan migran dihitung berdasarkan tim yang terdiri dari 100 orang. Kapten Kuang memiliki puluhan ribu. Di antara mereka, ada 2 atau 3.000 orang dengan anak-anak. Setidaknya ada beberapa ratus orang yang membutuhkan gua percobaan ini. Jadi, bahkan jika harga tinggi 10 tulang semangat berwarna-warni per jam masih penuh sesak. Jika Anda ingin masuk, Anda harus antre. Tentu saja, sebagai kota komersial, semuanya harus setara dengan uang. Jika Anda tidak ingin mengantri, Anda dapat langsung mengantri setiap kali Anda membayar 2 kali lipat harga. Begitu kosong, Anda dapat langsung masuk. Bagi Chu Xingyun, uang bukan masalah. Baru kemarin, Chu Xingyun baru saja memperbaiki 1 juta tulang roh berwarna-warni dan meningkatkan kultivasinya selama jutaan tahun penuh. Sayangnya, Dewa Primordial Virtual nomor 1 Chu Xingyun memiliki 50.000 yuan, jumlah mana yang kacau. Jadi, bahkan jika latihan kultivasi meningkat jutaan tahun, tidak ada perasaan sama sekali. Setelah membayar 2 kali lipat biaya, Chu Xingyun dengan cepat memberi peringkat dan memasuki gua percobaan tingkat menengah. Binatang jiwa batu di gua percobaan tingkat menengah ini tidak lagi berbentuk domba. Binatang jiwa batu di sini telah menjadi berbentuk rusa. Bukan saja tubuh lebih besar, tetapi kekuatannya lebih kuat. Namun, untuk jam hitam, semua perubahan tidak berguna. Sepanjang jalan, Chu Xingyun memasuki lantai ke-10 dari gua percobaan menengah. Langsung terhadap binatang jiwa batu berbentuk rusa dari tingkat tubuh ke-19. Dalam 3 bulan ke depan, Chu Xingyun pergi lebih awal dan kembali terlambat, terbuang di gua percobaan. Di bawah lompatan tatanan silang, di bawah temper bayangan bawaan besar, tubuh pertempuran Chu Xingyun naik dengan cepat.
Ketika Chu Xingyun harus pergi setelah 6 bulan, tubuh pertempuran nomor satunya telah ditingkatkan ke tubuh pertempuran tingkat 18. Jika Anda terus berlatih di sini, Anda masih bisa meningkatkan. Tetapi jika Anda melanjutkan, semakin banyak langkah yang Anda miliki, semakin rendah efisiensinya. Jika Anda ingin meningkatkan badan perang tingkat pertama, Anda perlu waktu bertahun-tahun. Sekarang, Chu Xingyun harus pergi. Setelah setengah tahun berlalu, iblis paprika di desa Maniu telah matang dan sekarang saatnya untuk mengambilnya. Meninggalkan gua percobaan sepanjang jalan, Chu Xingyun bergegas ke pasar bebas tokonya sendiri. Sekali lagi, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng dipanggil bersama. Setelah selang waktu setengah tahun, banyak hal harus diatur. Hingga saat ini, output desa Maniu sangat tinggi. Toko di kota Maniu sendiri tidak mampu mencerna begitu banyak hasil. Selanjutnya, Chu Xingyun akan meninggalkan kota Manjiu dan pergi ke kota Maniu. Dan Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng, Chu Xingyun juga ditunjuk. Kota Maniu adalah satu-satunya kota besar suku Maniu dalam jarak 1000 mil. Di bawah Wild Chow City, ada 3 kota kecil di bawah yurisdiksinya. Kota Maniu adalah salah satunya. 3 kota kecil ini didirikan di tepi padang rumput sapi liar, hutan sapi liar, dan rawa sapi liar. Selanjutnya, Chu Xingyun memecah Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng dan mengirim mereka ke 3 kota kecil. Mereka bertanggung jawab untuk mendirikan toko di 3 kota kecil. Mulai saat ini, 3 kota kecil di bawah pengelolaan kota Maniu semua akan memiliki bisnis Chu Xingyun, menjual dendeng pedas. Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng juga bertanggung jawab atas semua pekerjaan toko kota kecil. Dari pengangkutan barang hingga penjualan barang. Dari pendirian bisnis hingga keamanan bisnis. Mereka semua bertanggung jawab. Dalam menghadapi penunjukan Chu Xingyun, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng tidak memiliki komentar. Lagi pula, sudah ada rutinitas yang sudah mapan. Apa yang harus mereka lakukan tidak berbeda dari sekarang. Hanya saja dulu 3 tim besar dan melindungi toko pada saat yang sama. Sekarang 3 tim besar terpisah dan bertanggung jawab untuk toko yang berbeda. Sedangkan untuk pengangkutan barang, serta penjualan barang, orang-orang profesional akan dipekerjakan untuk merawat mereka, mereka tidak perlu mereka melakukannya sendiri. Bahkan jika mereka ingin melakukannya sendiri, mereka tidak memiliki keterampilan itu, mereka tidak tahan. Berbicara tentang pertempuran, ketika datang untuk berburu, dan ketika datang ke pengisian daya. Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng semua sangat percaya diri, dan bahkan bisa dikatakan tidak mau. Tetapi ketika datang ke operasi, penjualan, layanan, mereka benar-benar bukan bagian dari materi, juga tidak dapat melakukan hal-hal itu. Untungnya, Chu Xingyun tidak pernah memikirkannya, biarkan mereka melakukan hal ini. Secara umum, ketiga tim ini sebenarnya adalah pendukung di belakang perusahaan. Ini payung perusahaan bisnis. Dalam 6 bulan terakhir, Chu Xingyun, staf dari 3 toko besar, telah direkrut dan dilatih. Selanjutnya, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng, selama mereka mengawal mereka dan melindungi mereka untuk membangun toko, tidak apa-apa. Operasi khusus tidak mengharuskan mereka melakukan apapun. Di bawah pengaturan Chu Xingyun, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng masing-masing ditunjuk secara berbeda. Di antara mereka, Niu San bertanggung jawab atas kota padang rumput, Niu Hai bertanggung jawab atas kota hutan, dan Niu Feng bertanggung jawab atas kota rawa. Tidak perlu melakukan apapun kecuali Niu San, yang bertanggung jawab untuk tinggal di kota padang rumput. Niu Hai memimpin personel layanan terlatih dan berkendara sepanjang jalan ke kota hutan. Niu Feng memimpin personel layanan terlatih dan berkendara menuju kota rawa. Pada saat bersamaan, Chu Xingyun juga pergi, dan pergi kembali ke desa Maniu sendirian. Setelah memperluas skala perusahaan bisnis ke 3 kota kecil, output saat ini tidak mampu mengimbangi penjualan. Karena itu, skala pabrik harus diperluas lagi. Dari sekarang ke sekarang, Chu Xingyun sudah memiliki cukup uang dan kekuatan besar. Jadi kali ini kembali, Chu Xingyun telah merencanakan untuk mempekerjakan semua orang di seluruh desa Maniu. Ubah seluruh lembah sapi liar menjadi kebun belakang Anda sendiri. Sepanjang perjalanan kembali ke desa ternak kecil. Dalam beberapa hari ke depan, Chu Xingyun secara pribadi memilih batch kedua Peppers Iblis dan merebusnya menjadi bola bumbu lada. Lalu, Chu Xingyun mengadakan pertemuan desa dan mengusulkan rencana kerjanya sendiri. Di atas konferensi, Chu Xingyun secara resmi mempekerjakan semua orang di desa Maniu. Di antara mereka, 2.000 wanita barbar bertanggung jawab untuk pergi bekerja di pabrik lumbung untuk menghisap dendeng pedas. Lebih dari 300 prajurit barbar semua bertanggung jawab untuk pergi berburu cukup ternak barbar untuk pabrik yang akan digunakan untuk merokok untuk membuat dendeng pedas. Akibatnya, seluruh desa Maniu telah menjadi pabrik besar. Seluruh lembah Maniu telah menjadi kebun belakang pabrik. Dalam menghadapi pekerjaan Chu Xingyun, semua orang secara alami sangat gembira. Perempuan biadab biasa bisa mendapatkan gaji 3 tulang roh berwarna-warni setiap hari. Prajurit barbar biasa bisa mendapatkan 10 tulang roh berwarna-warni per hari. Meskipun harga ini hanya harga biasa di industri.
Tapi tahu, pekerjaan Chu Xingyun bersifat permanen. Sementara orang lain akan menyewa dengan harga ini, mereka hanya menyewa untuk waktu yang singkat. Bagi para pejuang banteng, dalam lebih dari 300 hari setahun, mereka dapat dipekerjakan dalam waktu kurang dari 100 hari. Meskipun mereka bisa pergi berburu sendiri dan mendapatkan tulang roh warna-warni. Namun, dengan kekuatan mereka sendiri, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan 3 tulang berwarna sehari. Anda tahu, hanya binatang buas dan jiwa buas dari tubuh perang di atas level 30 yang bisa memadatkan tulang jiwa yang berwarna-warni. Chu Xingyun, dia memburu begitu banyak binatang jiwa batu, tapi dia bahkan belum melihat setengah dari tulang roh berwarna-warni. Alasannya adalah bahwa makhluk jiwa batu yang dia buru semua berada di bawah level 30. Butuh seminggu penuh. Chu Xingyun menyelesaikan perbaikan di desa Manyu. Sejauh ini, seluruh desa Manyu, dengan populasi lebih dari 3.000, semuanya telah menerima pekerjaan Chu Xingyun. Semua yang tidak memiliki kemampuan tempur bertanggung jawab atas produksi dan pemrosesan, serta lingkungan dan sanitasi desa Manyu. Semua 300 lebih prajurit barbar dengan kemampuan tempur membentuk 3 tim untuk berburu ternak barbar untuk pabrik. Setelah memproses semuanya, Chu Xingyun akhirnya dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Selanjutnya, Chu Xingyun akan menjadi kota terbesar dalam radius ribuan mil kota kuno Manyu. Larut malam, di kamar tidur Pup, Chu Xingyun duduk bersila, matanya sedikit tertutup, dan napasnya panjang. Chu Xingyun sudah bisa pergi ke kota kuno Manyu. Namun, setelah kembali kali ini, Chu Xingyun terkejut menemukan bahwa dewa tubuh tempurnya yang sempurna bahkan telah mencapai tubuh tempur tingkat 9. Dan pada saat ini, hanya ada satu garis perbedaan dari tubuh pertempuran tingkat 10. Pada tahun lalu, Chu Xingyun hanya sedikit memperhatikan budidaya dewa. Ketika Chu Xingyun ingin datang, butuh waktu kurang dari beberapa tahun bagi dewa perang tubuh yang sempurna untuk dicapai tanpa kebetulan. Tapi jelas penilaian Chu Xingyun telah membuat kesalahan. Saat ini, duduk di sini bersila, itu adalah dewa tubuh tempur sempurna Chu Xingyun. Di bawah persepsi Chu Xingyun dengan cepat menemukan alasannya. Selama ini, sejak memasuki medan perang tingkat tinggi arkeologi kuno ini, secara tidak sadar Chu Xingyun berpikir bahwa hanya darah roh jahat dan yinsa bawaan yang dapat memperkuat tubuh perang. Adapun Dewi Bumi dikombinasikan dengan monumen kuno guntur, tubuh surgawi yang dibuat baginya pada dasarnya diabaikan olehnya. Meskipun saya tidak bermaksud mengabaikannya sepenuhnya, saya tidak mengharapkannya sama sekali. Namun, tidak ada banyak harapan untuk efek peningkatan dari tubuh surgawi. Namun, ternyata meskipun efek tubuh Skylei sangat lemah, kemenangan terus berlanjut, dan kemenangan tidak pernah berhenti. Melepaskan setiap 3 nafas, tanpa henti memarahi tubuh perang Chu Xingyun. Meskipun setelah membunuh Soul Beast, yinsa bawaan yang diperoleh lebih efektif. Namun, setelah memenggal binatang buas, Anda harus menunggu selama 30 napas sebelum memadatkan binatang buas berikutnya. Dan dalam waktu 30 kali napas, tubuh surgawi sudah cukup untuk berlari 10 putaran. Jadi, bahkan jika dewa tubuh tempur yang sempurna, terus berjuang tanpa tidur. Dalam hal tidak ada kebetulan dan tidak ada lompatan, efisiensi budidaya sebenarnya mirip dengan Tianlei. Bahkan, efek peningkatan tubuh Skylei bahkan lebih kuat. Dengan kata lain, Chu Xingyun tidak melakukan apa-apa, bahkan jika dia berbaring di tempat tidur sepanjang hari dan tertidur. Ini juga setara dengan manfaat yang tak terputus dan tak berujung dari mengalahkan binatang buas pada tingkat yang sama. Seorang beku normal, yang dapat berlatih 6 jam sehari, sudah menjadi biksu yang pahit. Begitu waktu kultivasi melebihi 6 jam, jiwa tidak dapat menanggungnya. Tapi roh primordial virtual Chu Xingyun tidak memiliki kesadaran atau pemikiran, dan tidak ada masalah dalam melahirkan. Hanya satu mesin yang dapat mencapai gerakan permanen. Dengan pertempuran tanpa akhir dan kombinasi langit dan guntur, tubuh tempur sempurna Chu Xingyun telah ditingkatkan ke level 10 dalam setahun. Dalam setahun, antara ribuan tabrakan dengan makhluk jiwa batu. Tubuh perang Chu Xingyun yang sempurna menderita banyak kerja keras. Tubuh pertempuran sempurna di bawah 1000 palu dan kesulitan, dan kemudian aura bawaan, dan di bawah langit dan tubuh guntur, fondasinya kuat dan kokoh, sempurna. Saat ini, tubuh tempur sempurna Chu Xingyun, seperti batu giok putih tanpa lemak domba kulit memancarkan kilau batu giok. Dan, meskipun masih puncak level ke-9 untuk saat ini, itu jauh dekat dengan badan tingkat ke-10. Tetapi dibandingkan dengan desa Manyunyu, tubuh pertempuran tingkat 10 anak-anak itu, tubuh pertempuran sempurna Chu Xingyun terlalu banyak. Tingkat badan perang sebenarnya tidak merujuk pada data spesifik seperti kekuatan dan kekerasan serta ketangguhan badan perang. Jika itu hanya merujuk pada kekuatan dan kekerasan, bagaimana mungkin makhluk-makhluk batu-batu itu di level 1 hingga 9 ada di gua percobaan? Anda tahu, bahkan jika Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng mencapai lebih dari 60 level pertempuran, kekuatan dan kekerasan mereka jauh dari sebanding dengan Stone Soul Beast. Tubuh binatang jiwa batu dibentuk oleh batu medan perang kuno tingkat tinggi yang hampir tidak bisa dihancurkan. Jika kekuatan dan kekerasan adalah satu-satunya kriteria,
Jadi setiap makhluk jiwa batu harus menjadi badan perang di atas level 80. Tingkat tubuh pertempuran didasarkan pada perlindungan tubuh dan semangat juang yang terkondensasi dalam tubuh pertempuran sebagai standar. Yang disebut perlindungan tubuh adalah sejenis energi aneh yang tidak terlihat tetapi tidak terlihat. Kualitas dan kuantitas semangat juang dapat memberikan perlindungan yang sangat kuat untuk tubuh perang. Semangat bertarung di bawah level 80 hanya bisa melindungi daging, tetapi tidak bisa dilepaskan. Sederhananya, jika tubuh pertempuran seperti airbag, maka yang disebut semangat juang adalah udara dalam kebugaran fisik. Jika Anda ingin melukai benda-benda di airbag, Anda harus menyodok airbag terlebih dahulu. Jelas, ketika kantung udara ditusuk, pertempuran di kantung udara akan mentransfer sebagian besar kerusakan ke bagian lain dari seluruh kantung udara, sehingga benar-benar menyebarkan kekuatan. Yang disebut roh juang sebenarnya adalah airbag yang dibentuk dengan daging sebagai medianya. Saat menyerang badan perang, Anda harus terlebih dahulu melawan airbag ini dan mengimbangi perlindungan airbag sebelum Anda dapat melukai warrior. Jadi, referensi utama untuk apa yang disebut level tubuh tempur adalah kualitas dan kuantitas energi tempur, bukan kekuatan dan kekerasan daging. Kalau tidak, jika Anda hanya melihat kekuatan dan kekerasannya, apakah makhluk jiwa batu tingkat pertama itu juga memiliki tubuh tingkat 7 atau 80? Saat ini, tubuh tempur sempurna Chu Xingyun, setelah menggambar banyak insa bawaan otot, tulang, dan darah, dapat mengandung lebih banyak semangat juang. Dan apa yang disebut tubuh selestis itu sangat teliti, terus-menerus memanaskan setiap sel di seluruh tubuh. Sel-sel ini tidak hanya mengandung lebih banyak semangat juang. Ini juga membuat kulit, otot, dan tulang seluruh tubuh lebih fleksibel dan lebih keras. Selain itu, dalam setahun terakhir, tubuh pertempuran yang sempurna telah benar-benar marah di bawah puluhan ribu tabrakan dengan binatang jiwa batu. Dari sekarang ke sekarang, meskipun tubuh tempur Chu Xingyun yang sempurna, kualitas dan kuantitas semangat juang yang terkandung di dalamnya hanya tubuh tempur tingkat ke-10. Namun, kekuatan, kekerasan, dan ketangguhan tubuh tempur sempurna Chu Xingyun jauh dari sebanding dengan anak-anak lain. Terutama vitalitas dan kemampuan pemulihan tubuh perang yang sempurna bahkan lebih dilebih-lebihkan. Perlahan membuka matanya, Chu Xingyun melihat di antara tangan kanannya dan mengeluarkan belati tulang pendek dari borgol. Niu Feng memberinya belati ini. Melihat belati tulang pendek tipis dan tajam, Chu Xingyun mengambil napas dan menarik ketajamannya ke titik di mana belati itu tajam, dan menusuk telapak tangannya. Di bawah tatapan Chu Xingyun, ujung belati yang tajam dengan mudah menghancurkan kulit di telapak tangannya. Tapi, saat Chu Xingyun perlahan meningkatkan kekuatannya, belati tajam tidak bisa menembus kulit Chu Xingyun. Sebuah rebound yang tidak bisa dijelaskan, tetapi telah mendorong belati keluar. Dengan upaya konstan Chu Xingyun, akhirnya, ujung belati akhirnya menusuk kulit di telapak Chu Xingyun. Jejak darah merah terang mengalir tiba-tiba. Mengerutkan kening, Chu Xingyun tahu bahwa untuk saat ini, kekuatan tubuh pertempuran yang sempurna tidak dapat menghentikan pisau tulang. Berpikir, Chu Xingyun menyingkirkan belati tulang. Saat Chu Xingyun menyingkirkan belatinya, saat berikutnya, luka panjang sentimeter sembuh pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam waktu kurang dari 3 napas, luka dengan cepat berkumpul dan pulih seperti sebelumnya, tanpa meninggalkan bekas luka. Kemudian, Chu Xingyun memeriksa tangannya dan mengambil pisau kayu di kepala tempat tidur. Pisau kayu ini biasanya digunakan untuk memotong buah. Meskipun ketajaman dan ketajamannya tidak sesingkat tulang, itu tidak terlalu banyak. Ambil napas panjang. Chu Xingyun menusukkan ujung pisau kayu ke telapak tangannya lagi. Segera, kulit di telapak Chu Xingyun secara bertahap jatuh dengan ujung pisau. Selanjutnya, Chu Xingyun mulai secara tentatif meningkatkan kekuatannya. Saat kekuatan meningkat, pisau kayu dengan cepat mengalami resistensi rebound yang kuat. Di bawah tekanan konstan, Chu Xingyun terus meningkatkan kekuatannya hingga 80%, tetapi dia tidak bisa menusuk kulit di telapak tangannya dengan pisau paling tajam. Akhirnya, ketika Chu Xingyun terus mengerahkan kekuatan, dan meningkatkan kekuatannya hingga 90%. Kulit di telapak tangan masih aman. Tetapi ujung pisau kayu tidak tahan kekuatan sebesar itu, dan itu patah dalam sekejap. Melihat kulitnya yang putih dengan kekaguman, Chu Xingyun mengangguk dengan kagum. Jelas, tubuh tempur sempurna tingkat ke-10 tidak kebal terhadap tusukan dan pemotongan senjata tulang. Namun, itu sudah sangat kebal terhadap semua senjata kayu. Bahkan jika Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa, dia tidak melawan. Tidak ada yang bisa menyakiti rambut dingin Chu Xingyun dengan senjata kayu. Tubuh tempur sempurna tingkat ke-10, kebal terhadap semua senjata kayu. Mengangguk dengan kepuasan. Mulai sekarang, tubuh tempur yang sempurna akan mencapai tingkat ke-10, dan kemudian, terus tinggal di desa ternak liar ini, sudah sulit untuk ditingkatkan. Setelah tubuh pertempuran mencapai tingkat ke-10, memasuki gua percobaan utama, tidak akan ada binatang jiwa batu. Jadi, Dewa Tubuh Tempur Sempurna Chu Xingyun, saatnya meninggalkan desa Maniu dan pergi ke gua percobaan menengah kota Maniu. Tapi jelas, sebagai lembah barbar paling berharga milik Chu Xingyun, ia setidaknya harus meninggalkan avatar untuk mengendalikan lembah barbar ini.
Anda tahu, perusahaan bisnis Chu Xingyun berakar di lembah ternak liar ini. Produk inti perusahaan adalah dendeng pedas. Bahan inti dari dendeng sapi pedas adalah devil pepper. Di atas medan perang taiko yang canggih ini, hanya kawah super aktif ini, yaitu lembah sapi liar, yang menumbuhkan devil peppers. Dan iblis paprika hanya bisa tumbuh di sini. Setelah area basis ini hilang, bisnis Chu Xingyun hancur secara langsung. Sekarang, Chu Xingyun's Chaos Yuanshan membutuhkan avatar untuk menemaninya ke gua percobaan tingkat lanjut di kota kuno Manyu. Dan tubuh perang yang sempurna itu sendiri, tetapi perlu bergegas ke kota Manyu. Jadi, jika Anda ingin menyimpan avatar di desa Manyu New, Anda harus memiliki avatar lain. Bagaimanapun, Chu Xingyun harus memastikan setidaknya satu doppelganger dan tetap di sini untuk menguasai situasi. Di antara pikiran, Chu Xingyun hati-hati memeriksa asal-usul tubuh tempur yang sempurna. Setelah selang 1 tahun, asal-usul tubuh pertempuran sempurna telah sepenuhnya dipulihkan dan mencapai puncaknya. Jika perlu, Chu Xingyun dapat melemparkan metode rahasia dan membagi avatar yang sempurna dengan tubuh perang tingkat ke-10. Tapi sekarang, Chu Xingyun tidak berencana untuk melakukannya. Jika avatar dari tubuh tempur sempurna langsung mencapai level ke-10. Dalam gua percobaan pendahuluan ini, tidak mungkin untuk menemukan batu jiwa batu. Jadi, waktu yang dihabiskan di sini pada dasarnya adalah buang-buang waktu. Dalam hal ini, lebih baik memisahkan avatar yang sempurna. Dengan cara ini, kekuatan dewa tubuh tempur yang sempurna hampir tidak akan berkurang. Meskipun karena pemisahan energi, tubuh tempur yang sempurna pasti akan lemah untuk sementara waktu. Namun, karena terlalu sedikit energi untuk dipisahkan, pemulihannya sangat cepat. Tentu saja, pemisahan energi sumber tidak dapat dipulihkan dengan cepat. Apakah itu pemisahan tubuh perang tingkat ke-10 atau pemisahan tubuh perang tingkat pertama, kerugian pada sumbernya adalah sama. Untuk menyingkat doppelganger berikutnya, setidaknya 1 tahun diperlukan untuk memungkinkan asal air dan asal air untuk mendapatkan kekuatan asal baru. Setelah merenungkan dengan hati-hati untuk sementara waktu, Chu Xingyun dengan cepat membuat keputusan. Selanjutnya, Chu Xingyun menampilkan disintegrasi Raja Iblis, dan sekali lagi memisahkan tubuh pertempuran avatar kedua. Terakhir kali Raja Iblis hancur, Chu Xingyun membagi energi tubuh pertempuran yang sempurna menjadi 2. Oleh karena itu, kekuatan tubuh pertempuran dan avatar telah berlipat ganda. Kali ini berbeda. Kali ini, Raja Iblis Chu Xingyun hancur, dan hanya memisahkan 1/10 energi dari tubuh pertempuran yang sempurna. Dengan cara ini, tingkat tubuh pertempuran sempurna, meskipun dari puncak tingkat ke-9, jatuh ke awal tingkat ke-9. Tapi itu tidak turun 1 level. Tubuh perang 2 tubuh yang terpisah hanya memiliki tubuh perang 1 tingkat. Selanjutnya, Chu Xingyun mendesak Chaos Yuanshan dan melakukan virtualisasi virtual Yuanshan No. 2, sama seperti primitif Maya nomor 1. Yuanshan virtual nomor 2 juga memisahkan pertemuan 50.000 yuan, yang mana merupakan kesalahan besar. Alasan untuk memisahkan begitu banyak mana sebenarnya diperlukan. Jika Anda ingin mendorong kekuatan monumen kuno untuk meledakkan kekuatan yang cukup, Anda harus mempromosikan banyak mana. Jika Anda tidak memberikan avatar mana yang cukup, Anda tidak akan bisa menyerang terlalu kuat. Dan, pemisahan ini sebenarnya hanya pemisahan sementara. Jika perlu, Anda dapat bergabung kembali kapan saja. Meskipun kekuatan tubuh sihir kacau Chu Xingyun akan sangat berkurang. Namun, di medan perang taiko tingkat tinggi ini, tidak mungkin untuk meluncurkan mantra skala besar. Tidak peduli berapa banyak mana, pada dasarnya tidak ada tempat untuk digunakan. Jadi, untuk medan perang senior taiko, mana dari pertemuan 400.000 yuan sebenarnya sama dengan mana dari pertemuan 50.000 yuan. Lagi pula, mereka semua adalah penguasa dunia leluhur pada tingkat perampokan elemen campuran. Pokoknya, mana tidak habis. Oleh karena itu, Chu Xingyun sangat sederhana, dan secara langsung memisahkan 50.000 yuan pertemuan, mana jumlah mana, dan digunakan untuk menyingkat Yuanshan virtual dari badan perang No. 2. Ada nomor 1 virtual primitive god. Chu Xingyun mendesak energi jiwa dan langsung menyalin nomor 1 virtual primitive god. Karena itu, dalam beberapa tarikan napas, roh primordial Maya nomor 2 telah berhasil mengembun. Lalu, di bawah kendali Dewa Primitif Maya nomor 2, avatar nomor 2 meninggalkan ruangan dan melaju menuju gua percobaan sepanjang jalan. Karena ditakdirkan memiliki doppelganger, ditempatkan di desa Manyu. Karena itu, avatar kedua ini, Chu Xingyun tidak membuat kebetulan, meminjam jam kuno hitam, dan dengan cepat ditingkatkan. Mulai dari tubuh pertempuran kelas 1, klon nomor 2 solid, langkah demi langkah untuk berlatih. Berusaha keras untuk meletakkan dasar yang kuat. Adapun kecepatan tubuh pertempuran nomor 2, itu benar-benar tidak masalah. Pokoknya, sebelum pemulihan sumber energi Dewa Perang Tubuh yang sempurna. Sebelum Dewa Tubuh Tempur yang sempurna dapat dipisahkan sebelum tubuh tempur berikutnya. Dia hanya bisa ditempatkan di desa barbar ini. Dia hanya bisa menghabiskan waktu di gua percobaan utama. Selain itu, saya tidak bisa pergi kemanapun.
Setelah memisahkan avatar pertama, Chu Xingyun pertama-tama mengendalikan Dewa Tubuh Perang yang sempurna. Di bawah pengawalan Liu Shan, ia bergegas ke kota Manyu. Lalu, Chu Xingyun memisahkan Chaos Yuanshan dari Yuanshan virtual di cabang No. 1. Ubah Chaos Primordial God menjadi Doppelganger No. 1. Roh Primordial Virtual nomor 1 digantikan oleh Dewa Tubuh Perang yang sempurna. Didorong oleh Dewa Primitif Virtual nomor 1, tubuh pertempuran sempurna Chu Xingyun terus berlatih di Gua Percobaan Menengah. Chu Xingyun sendirian, menggerakkan tubuh pertempuran nomor 1 dari tingkat ke-18 bergegas menuju arah kota kuno Manyu. Awalnya, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng semua ingin mengawalnya. Tapi masalahnya sekarang adalah mereka bertiga memiliki tanggung jawab yang berat. Legiun Barbar harus dibentuk sesegera mungkin, dan 3 penunggang besi barbar harus dibentuk. Hanya dengan cara ini, mereka memiliki kemampuan untuk melindungi keselamatan kota hutan, kota padang rumput, dan kota rawa. Pastikan bahwa mereka yang ambisius tidak berani memulai bisnis. Chu Xingyun pergi sendiri, meskipun ada risiko tinggi. Tetapi sebagai seorang beku, bagaimana seseorang dapat takut akan bahaya? Chu Xingyun bukan bunga di rumah kaca, dia berjalan sepanjang jalan, dia berhasil dengan besi dan darah. Bagaimana dengan bahaya? Jika Anda mundur karena bahaya, itu tidak akan pernah menjadi atmosfer. Selama beberapa bulan berikutnya, Chu Xingyun pergi jauh-jauh, dan menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dengan kecepatan yang diberikan kepadanya oleh monumen angin kuno, Chu Xingyun berhasil lolos dari bahaya. Dalam salah satu saat paling berbahaya, Chu Xingyun dikejar oleh ratusan serigala angin biru dan berlari selama lebih dari 3 jam berturut-turut sebelum akhirnya menyingkirkannya. Dengan keunggulan kecepatan absolut, bahkan serigala angin biru tercepat di padang rumput tidak memiliki cara untuk mengambil Chu Xingyun. Karena itu, meski ada bahaya, mereka tidak sebesar yang diharapkan. Antara waktu makan dan tidur, butuh waktu lebih dari seminggu bagi Chu Xingyun untuk mencapai kota kuno Manyu. Kota kuno Manyu adalah ibu kota keluarga Manyu. Dalam medan perang Taiko tingkat tinggi ini, suku Barbarian menempati area dengan radius 10.000 mil yang berpusat di kota tua Barbarian. Di daerah ini, ada 3 kota kecil. Itu adalah kota hutan, kota padang rumput, dan kota rawa. Kota kuno Manyu adalah ibu kota keluarga Manyu, jadi kota ini juga dikenal sebagai kota Raja Manyu. Di seluruh kota Raja Manyu, populasinya melebihi 300.000, dan populasi terapung melebihi 10 juta. Seluruh kelompok Manyu memiliki struktur sosial yang sangat sederhana. Yang terbesar adalah kota Raja Manyu, dengan hanya lebih dari 300.000 penduduk tetap. Puluhan juta orang datang dari berbagai desa Manyuni. Dalam 1000 mil, mirip dengan desa Manyu, ada desa kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terdiri dari ribuan orang. Total populasi suku barbar lebih dari 30 juta. Di antara mereka, ada kurang dari 10 juta orang dari suku-suku barbar yang tinggal di daerah tertentu. Sisa 20 juta orang membawa tenda kulit mereka sendiri dan bergerak. Namun, semua suku barbar akan berkeliaran dalam jarak 1000 mil, tanpa keluar dari daerah ini. Di medan perang Suire tingkat tinggi, konsep wilayah sangat penting. Begitu berada di luar area ini, masukkan wilayah ras lain. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan memprovokasi perang antara kedua komunitas. Karena itu, jika tidak ada tanda keluarga kerajaan barbar, tidak ada yang berani keluar dari daerah ini. Tiba jauh-jauh ke kota Raja Manyu, Chu Xingyun menemukan sebuah penginapan dan tertidur. Setelah bangun, Chu Xingyun segera memindahkan kesadarannya ke tubuh perang nomor 2 dan tubuh perang nomor 2 melalui proyeksi tubuh perang nomor 2 dan proyeksi virtual primitif dari tubuh perang ini. Pertama, Chu Xingyun memindahkan kesadarannya ke proyeksi nomor 2. Setelah selang lebih dari 1 minggu, tubuh pertempuran nomor 2 tidak memiliki hubungan pertarungan Leapfrog, jadi itu baru saja ditingkatkan ke tingkat ketiga. Mengontrol tubuh perang No. 2, Chu Xingyun belajar tentang situasi desa Manyu. Di bawah manajemen Niu Li, seluruh desa Manyu menjadi pabrik besar. Di antara mereka, 1000 wanita barbar bertanggung jawab untuk merokok sapi barbar dan menghasilkan dendeng pedas. 2000 perempuan barbar yang tersisa bertanggung jawab untuk menebang kayu dan mengangkutnya kembali. Pada saat ini, di desa Manyu, kayu tebal dan tebal sudah menumpuk seperti gunung. Kayu-kayu ini akan digunakan untuk membangun gedung pabrik besar. Di masa depan, apakah itu berangin atau hujan, itu tidak akan menunda produksi pabrik. Meskipun kayunya telah banyak ditebang, ia telah menumpuk menjadi beberapa gunung. Namun pada kenyataannya, di medan perang Taiko tingkat tinggi ini, rumah-rumah tidak hanya ditumpuk dengan kayu. Jika Anda ingin membangun rumah, Anda harus bekerja sama dengan master runik khusus. Kalau tidak, rumah yang terbuat dari kayu tidak mampu menghentikan atmosfer kacau dan erosi yang sangat erosi, dan tidak dapat memberikan lingkungan istirahat yang nyaman bagi para biarawan. Untungnya, Chu Xingyun mungkin belum memiliki yang lain. Tapi mulai sekarang, tulang roh berwarna-warni Chu Xingyun telah menimbun 70-80 juta keping. Melakukan hal-hal lain mungkin tidak cukup. Tetapi hanya membangun beberapa rumah besar, tidak ada masalah.
Sepanjang jalan di desa Manyuni, pikiran Chu Xingyun tiba-tiba punya banyak ide. Kayu memang bahan bangunan yang sangat baik. Kekuatan dan kekerasan kayu sangat bagus. Tetapi tidak akan sulit untuk mengukir atau membentuk seperti batu. Tapi begitu kayunya ditebang, ia kehilangan nyawanya. Meskipun juga dapat digunakan untuk waktu yang lama. Di bawah erosi kekacauan dan rasa malu yang ekstrim, selama beberapa dekade pada dasarnya hancur. Meskipun rumah kayu seperti itu tidak akan rusak bahkan jika digunakan selama ribuan tahun. Tapi ini hampir batasnya. Kayu adalah kayu setelah semua. Mungkin tanpa mengurangi, itu bisa tumbuh tanpa batas. Tapi begitu ditebang, tidak ditakdirkan untuk digunakan lama. Bagi para beku senior dari medan perang kuno, ribuan tahun itu setara dengan tahun manusia. Jelas, menggunakan kayu sebagai bahan sangat mudah dan cepat untuk dibuat. Selain itu, ketika ukiran rune dan totem itu juga sangat mudah dan mudah. Namun, bangunan kayu memiliki periode penggunaan, mulai dari ratusan tahun hingga ribuan tahun, mereka ditakdirkan untuk runtuh. Karena itu, meskipun keluarga barbar memiliki sejarah panjang, hampir semua bangunan dibangun dalam ribuan tahun terakhir. Melihat tumpukan kayu di desa, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya. Sebagai orang kelas atas, Anda harus mempertimbangkan masalah ini dalam jangka panjang dan tidak boleh berpandangan pendek. Meskipun membangun sebuah bangunan batu, kesulitannya telah meningkat ribuan kali. Biaya konstruksi telah meningkat 10 kali lipat. Namun, setelah bangunan batu selesai, dapat digunakan hampir tanpa batas. Bahkan jika angin semilir berhembus tidak peduli bagaimana, dan tidak peduli seberapa derasnya hujan, sulit untuk benar-benar merusak bangunan batu. Terutama dalam kombinasi dengan berbagai rune dan totem, bangunan batu ini bahkan dapat menjangkau waktu 1 triliun tahun dan masih berdiri di bumi. Ini adalah bangunan kayu yang tidak pernah bisa dibandingkan. Melihat desa Manyu antik, dan melihat bangunan kayu tua dan bobrok di desa Manyu, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya dan bermeditasi. Sekarang, meskipun ia telah mengumpulkan ratusan juta tulang roh berwarna-warni di tangannya. Namun, bahkan jika mereka semua terserap, hampir tidak ada peningkatan dalam kekuatan Chu Xingyun. Anda harus tahu bahwa jumlah malapetaka yang kacau cukup untuk penanaman 50.000 yuan. 50.000 yuan akan menjadi jumlah total uang, total 6,48 miliar tahun penanaman. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mana $100, lebih dari 6,4 miliar tulang roh berwarna-warni diperlukan. 100 juta tulang roh berwarna-warni di setiap daerah tidak memiliki nilai penyerapan sama sekali. Dan yang paling penting adalah, setelah uang benar-benar digunakan, tidak ada cukup dana untuk pengembangan. Meskipun ada Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng. Untuk saat ini, tidak ada yang berani melawan gagasan desa Manyu dan lembah Manyu. Tetapi tim Bulls hanyalah salah satu dari banyak tim. Meskipun reputasi mereka hebat, kekuatan mereka sangat kuat. Namun, di seluruh suku barbar, tidak pernah ada keberadaan nomor 1. Berkeliaran di sekitar desa Manyuni beberapa kali, Chu Xingyun akhirnya membuat keputusan. Uang yang baru didapat tidak bisa dikonsumsi dengan cara ini. Tanpa tulang roh warna-warni dalam puluhan miliar, pada dasarnya Chu Xingyun tidak berguna. Setelah dipromosikan menjadi tuan leluhur dari skala tak terbatas 100 yuan, mana didasarkan pada perampokan 100 yuan. Kecuali itu bisa diakumulasikan, itu cukup untuk mempromosikan batu roh warna-warni dengan jumlah mana yang dicampur. Kalau tidak ada nilai untuk diserap. Ada dua opsi sebelum Chu Xingyun. Opsi pertama adalah menghasilkan uang cepat. Dalam waktu singkat, dengan dendeng pedas, dapatkan banyak tulang semangat berwarna-warni. Jika Anda memilih jalan ini, maka Chu Xingyun memiliki yang paling, dan Anda akan menuai tulang roh berwarna-warni dari banyak uang. Lebih mungkin bahwa, sebelum dia mengumpulkan tulang roh berwarna-warni, desa Manyu telah jatuh. Seluruh lembah sapi liar juga telah diambil oleh orang lain. Pilihan kedua adalah membangun desa sapi liar dan membangun dinding untuk desa sapi liar. Desa Manyu, dibangun di lembah Manyu, di mulut lembah Manyu. Lembah Manyu adalah lembah oval dengan diameter lebih dari 200 mil, hanya ada saluran lembah sempit, curam, berliku yang bisa memasuki lembah. Selama tembok tinggi dibangun di ujung saluran lembah, yang sekarang menjadi lokasi lembah sapi liar, semua musuh asing dapat dicegah. Di medan perang Taiko yang maju, karena keberadaan supergravitasi, dan udara yang kacau dan kuning tinggi di ketinggian itu terlalu tebal. Tidak ada makhluk terbang di medan perang Suire canggih. Tidak hanya tidak ada makhluk terbang liar, bahkan biksu itu sendiri tidak bisa terbang. Selama tembok kota yang tinggi dibangun, semua musuh dapat diblokir, dan satu langkah tidak akan memasuki lembah sapi liar ini. Hanya saja meski saluran lembahnya sempit, berliku dan berbatu. Tapi betapapun sempitnya, panjangnya ratusan meter. Karena itu, sulit dan mahal untuk membangun tembok kota seperti itu, yang tidak terbayangkan. Setelah tembok kota seperti itu dibangun, desa Manyu akan sangat mudah. Menghadapi dua jalan ini dan dua pilihan, Chu Xingyun dengan cepat membuat keputusan. Padahal, keputusan seperti itu tidak sulit sama sekali.
Sederhananya, tanpa membangun tembok kota ini, Chu Xingyun hanya bisa mendapatkan tulang roh berwarna-warni dengan jumlah campuran mana. Setelah tembok ini dibangun, Anda bisa mendapatkan tulang roh berwarna-warni yang tak terbatas. Selama desa Manyu, lembah Manyu tidak jatuh. Chu Xingyun dapat memonopoli sumber daya Devil Pepper. Oleh karena itu, walaupun berbicara sementara, Chu Xingyun harus mengkonsumsi banyak tenaga kerja, sumber daya material, dan sumber daya keuangan untuk tujuan ini. Tetapi dalam jangka panjang, Chu Xingyun harus melakukannya. Setelah beberapa pertimbangan, Chu Xingyun menemukan Niu Li dan mengatakan rencananya. Menghadapi proyek besar Chu Xingyun, Niu Li tidak bisa tidak kagum. Meskipun tembok kota hanya sekitar 100 meter, namun ketahuilah bahwa pada dasarnya tidak ada batu di padang rumput sapi liar ini. Meski di lembah sapi liar, sesekali beberapa batu bisa terlihat. Namun bobotnya terlalu berat untuk dipindahkan sama sekali. Perlu disebutkan bahwa batu-batu di lembah sapi liar mengandung banyak biji besi. Awalnya dipengaruhi oleh supergravitasi dan berat untuk batu yang berlebihan. Di medan perang taiko tingkat tinggi, di bawah kekuatan magnet yang menakutkan, sangat penting bahwa itu hampir tak tergoyahkan. Bahkan jika itu hanya sebuah batu 1 meter persegi, itu seberat gunung. Belum lagi pemindahan batu, bahkan jika Anda ingin mengangkatnya, itu akan sama sulitnya dengan pergi ke langit. Batu-batu di Advanced Archaeological Battlefield sudah sangat kuat dan hampir tidak mungkin dihancurkan. Terutama batu-batu di lembah sapi liar ini, karena mengandung biji besi, kekuatan dan kekerasannya jauh lebih besar daripada batu biasa. Oleh karena itu, lembah sapi liar ini, meskipun terletak di lembah, tampaknya penuh dengan batu. Tetapi sulit untuk membangun tembok kota batu. Pada saat bersamaan, ini juga merupakan akar penyebab suku barbar, yang pada dasarnya tidak memiliki bangunan batu. Bukannya mereka tidak menginginkannya, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan itu. Menghadapi keraguan Niu Li, Chu Xingyun tidak khawatir. Meskipun batu-batu itu benar-benar sulit untuk dipindahkan, secara alami ia memiliki caranya sendiri. Berpikir antara, Chu Xingyun berkata, jadi, Anda pergi ke prajurit barbar dan memilih 100 prajurit barbar untuk diberikan kepada saya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Aku memandang Chu Xingyun dengan curiga, meskipun aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Niu Li mengangguk dengan cepat dan berbalik untuk menghubungi para pejuang barbar itu. Hari ini, seluruh desa Manyu telah menerima pekerjaan Chu Xingyun. Sebagai juru bicara Chu Xingyun, Niu Li bertanggung jawab penuh untuk mengelola segala sesuatu di desa Manyu. Yang disebut, mengambil uang orang dan mendengarkan orang lain. Karena keluarga barbar telah menerima pekerjaan itu, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk melayani majikan. Segera, 100 pejuang banteng asli yang loyal kepada desa Manyu Niu, dipimpin oleh Niu Li, tiba di pintu masuk desa sepanjang jalan. Di bawah perintah Chu Xingyun, ratusan prajurit barbar memasukkan tumpukan kayu di bawah tanah. Dengan upaya ratusan prajurit barbar, pagar kayu dengan panjang 100 meter dan ketinggian lebih dari 5 meter benar-benar menutup jalannya lembah. Mulai saat ini, gerbang selatan desa Manyu benar-benar ditutup. Tidak ada yang bisa menyeberang pagar ini dan memasuki lembah sapi liar. Lalu, di bawah perintah Chu Xingyun, ratusan prajurit barbar terus sibuk. Dengan upaya para prajurit barbar, ribuan potongan kayu dikonsumsi, dan gua percobaan di sudut desa barbar terbungkus. Chu Xingyun membawa semua prajurit barbar ke gua barbar. Sepanjang jalan ke aula gua nomor 3, akhirnya, Chu Xingyun menemukan binatang jiwa batu. Begitu binatang jiwa batu muncul, prajurit barbar di luar gua meledak ke batu yang menghalangi pintu masuk ke gua. Di bawah arahan Chu Xingyun, seorang prajurit biadab melangkah dan meraih tanduk binatang roh batu berbentuk domba, menyeretnya dengan keras dan menariknya keluar dari gua. Tentu saja, batu jiwa batu sedang berjuang untuk bertarung. Sangat disayangkan bahwa semua prajurit barbar yang dipilih memiliki tubuh pertempuran di atas level 40. Prajurit biadab dari tubuh pertempuran tingkat 40, melawan binatang jiwa batu dari tubuh pertempuran tingkat ketiga. Pertandingan kekuatan murni bukanlah urutan besarnya antara keduanya. Di bawah seret prajurit barbar dengan tubuh pertempuran 40 tingkat, meskipun kaki binatang batu jiwa hampir dimasukkan ke dalam lumpur, mereka masih diseret keluar sepanjang jalan. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tidak banyak bicara, berbalik, dan terus berjalan menuju gua persidangan. Sepanjang jalan, 4 tingkat, 5 tingkat, 6 tingkat, 7 tingkat. Batu jiwa binatang dari semua tingkatan telah diseret oleh prajurit barbar yang kokoh dan kokoh ini. Semua binatang jiwa batu diseret sampai ke gerbang selatan desa Manyu, ujung pintu masuk ngarai. Lalu, binatang-binatang jiwa batu itu dengan mudah ditinju dan dibunuh oleh prajurit barbar. Saat binatang jiwa batu dikalahkan, saat berikutnya, tubuh binatang jiwa batu tiba-tiba berubah menjadi batu di seluruh tanah dan menumpuk di tanah. Melihat adegan ini, semua prajurit barbar tiba-tiba membelalakan mata mereka. Ya, meskipun batunya berat, sulit untuk dipindahkan. Tetapi pada kenyataannya, hanya menyeret keluar batu-batu jiwa dan membunuh di sini.
Bukankah itu hanya dalam penyamaran, sudahkah batu-batu ini dipindahkan? Setelah demonstrasi Chu Xingyun, semua prajurit barbar segera mengerti segalanya. Meskipun IQ para barbar tidak tinggi. Tapi itu masalah yang sangat sederhana, dan Chu Xingyun juga menunjukkannya sendiri. Oleh karena itu, selama dia tidak bodoh, dia mengerti rencana Chu Xingyun. Selanjutnya, semuanya secara alami tidak perlu Chu Xingyun untuk terus menunjukkan. Di desa Manyu, 10 anak dari suku Manyu ditemukan untuk memimpin binatang jiwa batu. Semua prajurit barbar mengalir tanpa henti ke dan dari berbagai ruang gua di gua percobaan. Setiap kali setelah 30 napas, 10 binatang jiwa batu diseret oleh orang mati dan diseret keluar. Meskipun setiap batu jiwa binatang dikalahkan, batu-batu yang tersebar sangat terbatas. Tapi batu jiwa batu tidak ada habisnya, dan itu terus diangkut. Jadi, hanya dalam satu hari, dinding selebar lebih dari 10 meter dan penuh dengan batu-batu telah diaspal. Meski batu itu hanya memiliki lapisan tipis, bahkan tidak 10 cm. Namun, ini hanya satu hari. Memikirkannya, Chu Xingyun membuat keputusan secara instan. Tingkatkan tembok kota selebar 10 meter menjadi 100 meter. Di dalam seluruh lembah, dinding melingkar dibangun. Setelah ada invasi tingkat rendah, semua musuh hanya bisa maju di sepanjang ngarai yang sempit dan ketika kami mencapai ujung ngarai, kami menghadap tembok ini. Di ujung ngarai adalah ruang terbuka dengan diameter 100 meter. Ruang terbuka dikelilingi oleh lingkaran penuh, tembok kota melingkar dengan ketebalan 100 meter. Berdiri di ruang terbuka ini, Anda harus menghadapi serangan dari segala arah dan dari atas dinding bundar kapan saja. Setelah dinding seperti itu benar-benar dibangun. Kemudian, ketika musuh tiba di ruang terbuka ini, dia sudah punya rencana untuk mengundangnya ke dalam guci. Selanjutnya, ketika pasukan di puncak tembok kota mulai menyerang, inilah jebakan di guci. Ruang dengan diameter 100 meter hanya dapat menampung jumlah orang terbatas. Dihadapkan dengan serangan luar biasa dari segala arah, tidak ada cara untuk menghadapi. Di dalam tembok kota yang melingkar terdapat lembah luas ternak liar. Di luar tembok kota, ada lorong-lorong lembah yang sempit dan terjal. Adapun saluran lembah, itu adalah padang rumput luas ternak besar. Dalam beberapa hari berikutnya, Chu Xingyun mengumpulkan lebih dari 300 prajurit barbar dari desa barbarian. Di antara mereka, 300 pejuang barbar dibagi menjadi 3 kelompok, dan binatang jiwa batu di gua percobaan diseret keluar dan ditebas. Dengan cara ini, pada 12 jam sehari, setiap saat ada 100 pejuang biadab yang bertanggung jawab untuk menarik keluar binatang jiwa batu di gua percobaan dan menebas mereka di tembok kota. Sedangkan untuk berburu sapi liar, tidak ada yang berhenti. Meskipun Chu Xingyun memanggil 300 prajurit barbar untuk membangun tembok kota. Tapi jangan lupa, tidak ada 100 tentara di desa ini. Bahkan, ada total 362 prajurit barbar di Barbary Village. Meskipun hanya ada 62 prajurit barbar yang tersisa, itu tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan berburu sapi barbar. Namun, ada banyak banteng jantan dengan tubuh pertempuran tingkat 20 di desa banteng liar, meskipun para prajurit tidak memenuhi syarat untuk menjadi prajurit banteng liar. Namun, tidak masalah jika kita hanya membantu mengembalikan ternak barbar yang diburu. Oleh karena itu, 62 prajurit barbar bertanggung jawab untuk berburu, dan mereka yang tidak memiliki tubuh pertempuran 30 tingkat prajurit barbar cadangan, bertanggung jawab untuk mengangkut ternak barbar kembali. Akibatnya, efisiensinya tidak hanya berkurang, tetapi juga sangat meningkat. Selain itu, menurut perintah Chu Xingyun, 1000 prajurit ternak liar dipilih dari anak-anak sapi liar untuk mengambil alih transportasi. Tentu saja, ada lebih dari 3000 orang di desa Manyu. Di antara mereka, jumlah anak kurang dari 1000. Jika kita hanya menghitung anak-anak dari sapi jantan, hanya ada sekitar 500 orang. Tapi Chu Xingyun tidak terlalu peduli. Jika laki-laki tidak cukup, maka laki-laki dan perempuan dihitung bersama. Jika anak-anak tidak cukup, maka orang dewasa pun dihitung. Lagi pula ini hanya digunakan untuk berburu ternak liar, dan tidak perlu kekuatan yang terlalu kuat. Karena itu, seluruh pasukan desa barbar ribuan orang dengan cepat berhenti. Dari 1000 orang, setengahnya adalah sapi jantan dan setengahnya adalah sapi betina. Meski keluarga barbar, sangat ditentang membiarkan perempuan barbar menjadi pejuang barbar. Tetapi di hadapan Chu Xingyun, mereka tidak punya pilihan. Pertama-tama, Chu Xingyun tidak mengatakan bahwa mereka adalah pejuang barbar, tetapi mempekerjakan mereka untuk membantunya mengangkut mayat orang barbar. Kedua, dalam tim anak-anak barbar laki-laki adalah pejuang barbar cadangan murni. Anak-anak perempuan barbar hanyalah prajurit pembantu. Itu ada untuk membantu anak-anak barbar laki-laki, keberadaan yang berorientasi layanan. Dihadapkan dengan pernyataan yang diberikan oleh Chu Xingyun, bahkan jika seseorang ingin keberatan, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Apakah dilarang bagi perempuan barbar untuk menjadi prajurit barbar? Tetapi mereka tidak mengatakan itu adalah prajurit barbar, mereka hanya mempekerjakan mereka untuk membantu mereka memindahkan sesuatu. Tidak bisa dikatakan bahwa Chu Xingyun dilarang untuk menyewa sapi jantan.
Tetapi masalahnya adalah pada saat ini, pekerjaan di pabrik adalah semua sapi betina. Meskipun gaji yang mereka hasilkan setiap hari tidak tinggi, namun begitu lembur, mereka akan membayar gaji 2 kali lipat. Saat ini, gaji mereka tidak lebih rendah dari prajurit barbar. Oleh karena itu, di desa Maniuniu, sehubungan dengan latihan Chu Xingyun, dia membuka matanya dan menutup matanya. Dari sekarang ke sekarang, seluruh desa Maniu, dari tua hingga muda, semua orang menerima pekerjaan Chu Xingyun. Selain itu, ini adalah pekerjaan seumur hidup. Gaji mereka akan dibayarkan berdasarkan tingkat badan perang dan harga yang ditentukan oleh suku barbar. Menghadapi majikan Chu Xingyun, menurut aturan dunia tentara bayaran, mereka tidak bisa bertarung. Begitu seseorang berani secara terbuka menghadapi majikan. Kemudian, untuk menjaga kejayaan dan keagungan tentara bayaran barbar, mereka pasti akan dikejar dan dibunuh oleh pasukan klan barbar. Meskipun jelas bahwa Chu Xingyun menyeka bola, bahkan menggantung kepala domba dan menjual daging anjing. Tapi semua orang hanya bisa menyetujui semuanya. Meskipun sapi-sapi barbar betina itu tidak disebut pejuang barbar. Tetapi pada kenyataannya, apa yang mereka lakukan, mereka adalah semua hal yang harus dilakukan oleh prajurit banteng. Meskipun kebijaksanaan orang barbar tidak tinggi, mereka tidak bodoh. Bagaimana mereka bisa tahu apa yang dilakukan Chu Xingyun? Justru karena mereka tidak bodoh, jadi dalam menghadapi keuntungan besar, mereka akan memilih untuk menyetujui. Jika itu benar-benar bodoh, maka siapapun yang peduli dengan minat apa tolak saja. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.